Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, Bapak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah di antara kalian pada pagi hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Lengkap? Ada. Tidak ada, semua hadir ya? Ya. Semuanya hadir, alhamdulillah. Maka dari itu untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Bangsa Indonesia ya. Siap? Nah, oke. Nanti setelah itu baru nanti kita lanjutkan. So ya, kita tidak lupa juga sebelum menyanyikan lagu berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Siap berdiri. Berdoa mulai. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah, untuk memupuk rasa nasionalisme kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya dengan hitungan ketiga ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Kamu negeri kami berjanji padamu negeri kami mengabdi padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga sudah selesai. Inilah anak-anak, ketika kita berangkat ke sekolah, jangan lupa kita terlebih dahulu harus supaya kita apa? Kalau kita sarapan, supaya supaya tidak loh. Jadi sudah sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan. Apalagi saat ini sudah masa transisi, sudah hampir selesai masa pandemi. Ya, tetap menjaga kesehatan, apalagi cuaca seperti ini, musim hujan, hawanya dingin seperti ini, banyak bapak ibu kita, adik kita tiba-tiba batuk ya, tiba-tiba demam. Nah, seperti itu. Maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan, terutama sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Di lain itu, setelah kita sarapan, kita menjaga kesehatan, jangan lupa juga harus ini semangat belajarnya. Kemarin masa pandemi yang masih kurang belajar, ini harus kita tingkatkan lagi belajarnya ya. Siap? Ya, walaupun tempat kita seperti ini, kita harus semangat belajar. Besok setelah lulus kelas 6 harus melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Jangan di kampung terus,
sini aja, Pak, saya kerja sama bapak ibu di hutan aja ya. Jangan, sekolah lagi, wajib menuntut ilmu setinggi langit katanya ya. Siap? Siap. Oh, Pak Guru dulu berangkat ke SMP sana, berangkat sendiri. Muridnya ada 14 ya, yang lain nggak mau sekolah. Ditanya kenapa kok nggak sekolah? Mau sekolah orang itu keris, katanya seperti itu. Kalau pengen dapat keris ya harus bertapa. Kalau sekolah dapat ilmu. Pak Guru berangkat sendiri, bawa tas, bawa sepeda biasa, dauntel istilahnya Jawanya ya. Berangkat ke SMP di sana. Ditanya bapak gurunya, dari mana ini? Dari Baung. Loh, Baung. Lah mana teman-temannya kok nggak ada yang sekolah? Ya nggak tahu Pak, ini katanya nggak ada yang sekolah. Oh, baru ini pertama ini yang masuk di sini, masuk di SMP ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus semangat ya, sekolah terus, siapa tahu besok mendapatkan rezeki ilmu. Wah, Pak, oh apa nanti harus jadi pegawai Pak? Ilmu, namanya ilmu itu nggak harus jadi pegawai. Ilmu itu untuk bekal kita yang akan jadi petani yang berilmu jadi hebat, jadi peternak yang berilmu lebih hebat. Oke? Masih semangat? Mari kita melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Pada pembelajaran yang pertama atau pertemuan yang pertama kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Yaitu tentang unsur intrinsik cerita fiksi. Yaitu unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fiksi. Apa cerita fiksi kemarin? Cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan pengarang. Hanya khayalan pengarang, rekaan pengarang. Ada beberapa macam. Kemudian kemarin juga sudah kita lakukan beberapa kegiatan inti. Yang pertama yaitu orientasi siswa tentang masalah yang kita angkat, yaitu masalah unsur-unsur intrinsik. Sudah menonton videonya? Nah, di situ ada unsur-unsur intrinsik sudah diketahui dalam sebuah cerita fiksi. Kemudian kemarin kalian juga sudah dibagikan lembar kerja toh? Sudah berkelompok, dibagi menjadi 2, sudah membaca tugasnya, sudah membaca, sudah melakukan penyelidikan, sudah, kemudian juga sudah mulai mencari hal-hal yang dipertanyakan dalam lembar LKP. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan yang keempat, yaitu menyusun hasil karya yang kemarin kalian diskusikan bersama teman ya, dan nanti setelah itu mempresentasikan. Siap? Silakan kelompoknya disiapkan, kelompoknya bergabung ya, kelompokkan jadi 2. Kelompok 1 mana? Ayo kumpul jadi 1. Kelompok 2 mana? Ayo kumpul ya, kumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya, agak ke timur ya. Nah, biar tidak nanti bersenggolan dengan temannya. Timur. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, silahkan kalian susun hasil penelitian atau analisis terhadap cerita yang berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Karena ini cuaca hujan, maka dari itu kita minggir, masuk di sini dulu. Masuk sini, dipotong ya. Kita angkat. Ya, pelan-pelan. Inilah sini. Pelan ya. Misalnya datang. Oke. Kalau nol enggak apa-apa.
dulu. Yang sini Pak Nur. Nah, sudah. Silakan. Nomor 1 kemarin sudah dibuka ada hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya, hasilnya yang kamu, ya, betul. Ditulis silakan disusun, disesuai dengan nomornya. Nah, sesuai dengan nomor ya. Ya. Iya, silakan ditulis. Iya, no. Yang kemarin kan sudah. Nah, tulis, silakan tulis. Iya, ditulis di sini, dipindah, disusun. Ya. Dibacakan, ada yang baca. Apa? Ya, ditulis. Jadi bacakan ya. Dibacakan. Bisa bacakan. Dan sifat kelinci Sambil nunggu temannya mendapat ya. Nah, kan kemarin belum baca. sangat bagus. Ya. Sifat burung pipit menolak. Suka mengikat telur ukun bak rusak. Ukun bak rusak. Dan baju. Jawabannya apa dulu sama dulu? Kenapa? Sifatnya mau coba Belum. Oh, bawahnya. Sifat kelinci kecil sangat bagus. Menurut apa? Latar cerita. Sifat burung pipit. Oh iya. Sifat burung pipit suka memberi saran. Di bawahnya itu. Apanya itu? Belum tahu. Di bawahnya itu loh. Bawahnya bukan situ. Tak apa-apa, nggak ada apa. Dicoret aja. Nah, sudah. Nah. Penyakit yang datang
di seluruh hutan. Ya, gantian ya. Gantian ya. Ganti persis tersandung satu. Tinggi dinasihati dengan berikut. Karena mati dimiliki Bisa. jangan suka mengambil keputusan dengan sendirinya. Jangan suka mengambil keputusan sendirian. Dan minta maaf mengambil minta keputusan dengan sendirinya. Sendirinya. Mbak sudah kan? Nunggu temannya. Nah, dipijang ya. Udah Pak. Ya. Kegiatan menyusun hasil karya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, saatnya kalian presentasi satu-satu ya, menurut kelompoknya masing-masing. Silakan, kelompok 1 maju siapa? Perwakilan. Sini, maju di sini. Ya, sini ya. Hasilnya mana? Bawah ya. Ambil Oke. hasilnya. Ya nanti aja. Nah, silakan sampaikan pada teman-temannya, menghadap ke teman-teman. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama Jessica, anggota Okta, Rina, Hadi, dan Fatir. Ingin menyampaikan Hasil diskusi. silakan dibacakan hasilnya. Isi cerita. 1. Adapun itu Kelinci ingin mencuri wortel di kebun Pak Rusa, lalu dia tersandung. 2. Tokoh dalam ceritanya yaitu burung, pipit, dan kelinci. Dan bagaimana sifat tokoh? Kelinci bersifat ingin mencuri wortel tanpa izin. Burung bersifat baik dan memberi saran ke kelinci. 3. Latar cerita berada di
belum selesai. Karena kelompok 2 silahkan kalian perwakilan atau 1 atau 2 memberikan saran, duduk saja nggak apa-apa, memberikan saran atau boleh kritik ya terhadap hasil penampilan teman kalian kelompok 1. Siapa yang mau memberikan saran? Siapa? Kelompok 2 siapa? Pertama. Siapa? 1. Siapa? Nada, silakan memberikan saran. Bagaimana? Memberi salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana sarannya? Sarannya gitu ya. Silakan. Kurang bagus. Kenapa? Caranya kurang bagus. Alasannya kenapa? Silakan boleh mengkritik nggak apa-apa. Karena gak kompak. Karena banyak Nggak kompak. yang main. Karena banyak yang main-main. Nggak apa-apa mengkritik. Ya terus. Terus ada yang mau ngomong-ngomong. Ada yang mengobrol-ngobrol. Terus terhadap kelancaran berbicaranya bagaimana? Sudah baik apa belum? Silakan. Sudah baik. Oh, Jessica dalam menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusinya sudah bagus dalam menyampaikan, sudah berbicara. Jadi cuma kritiknya ini teman-teman satu kelompoknya harus lebih tertib, lebih kompak lagi dalam kegiatan berdiskusi. Gak apa-apa, ini berlatih untuk mengkritik dan memberi saran masukan kepada teman-temannya. Sudah selesai, beri tepuk tangan yang lihat. Nah, coba hasilnya mana? Hasilnya saya bawa dulu. Oke. Silakan kelompok kedua untuk presentasi. Harus diperhatikan temannya ya. Besok kalau kalian bergantian maju, tidak harus Jessica, tidak harus Nova, besok bergiliran. Kalau ketemu lagi ada kegiatan berdiskusi, nah, gantian dalam satu kelompok maju supaya untuk melatih keberanian. Siap, silakan memberi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Nova dari kelompok 2, nama ketua Nova, anggota Nova, leader Rival Nisbit dan ada. Adapun dibaca. Isi cerita. Dibaca. Adapun hasil penyelidikan tentang cerita fiksi dengan judul kelinci kecil dan burung pipit karya Destri ada sebagai berikut. Isi cerita kelinci sama burung pipit. Tokoh dalam cerita yaitu kelinci kecil dan burung pipit dan bagaimana sifat tokoh tersebut. Sifat kelinci kecil sangat rakus. Sifat burung pipit juga memberi saran kepada si kelinci. Latar cerita berada di kebun Pak Rusa. Waktu terjadi cerita tersebut yaitu siang hari. Masalah yang terjadi pada cerita tersebut adalah penyakit yang datang di seluruh hutan. Masalah itu dapat diselesaikan dengan kelinci dinasihati oleh burung pipit. Pesan dari cerita tersebut itu jangan suka mengambil keputusan dengan sendirinya. Sudah selesai? Sudah. Sudah, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bergantian. Kalau tadi kelompok yang kedua memberi saran dan kritik, boleh ya, kritik gak apa-apa, boleh. Kemudian sekarang bergantian, siapa yang mau menyampaikan sarannya kepada kelompok 2 dari kelompok 1? Okta, silakan memberi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke sini ya. Silakan, sarannya adalah gitu ya. Nah, sarannya apa?
Ada nggak sarannya terhadap penampilan Nova? Ada sarannya? Masih bingung? Ayo, sudah saya bantu. Bagaimana penampilan dalam kegiatan berbicaranya? Sudah lancar apa belum? Belum. Masih ada sedikit ya. Terus harapannya bagaimana? Harapannya ke depannya supaya lancar bagaimana? Harus berlatih belajar lah. Kemudian ada selain Okta dari kelompok 1 yang memberi saran. Jessica silakan apa? Mungkin penampilannya ya, penampilannya kurang rapi, besok ditingkatkan lagi. Apanya yang kurang rapi? Ikat pinggangnya belum ada. Dasinya sudah lumayan ya, tinggal ikat pinggang. Tapi untuk kegiatan berbicara sudah cukup bagus. Cukup bagus, tinggal meningkatkan kembali. Oke, ada lagi yang lain? Pater mungkin? Pater enggak. Haji? Loh, malu. Rina ada? Beri saran ada? Loh, enggak memberi saran? Ya, besok berlatih memberi saran di rumah, belajar ya. Ini masih awal. Nanti terus berlatih terus. Bagaimana memberi saran. Terus berlatih, siap? Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat nomor 2. Oke, sudah kembali. Kegiatan presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai kita laksanakan ya. Untuk itu kegiatan berikutnya adalah evaluasi dan refleksi dari hasil masalahnya. Nah, coba kalian lihat lagi lembar LKPD-nya. Ini kelompok 1 saya kembalikan. Kelompok 2. Nah, sekarang kita lakukan evaluasi terhadap masalahnya, penyelesaian masalahnya. Nah, lihat pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan lembar LKPD-nya. Anak-anak, kegiatan berikutnya yaitu tentang evaluasi dan refleksi dari kegiatan hasil penyelesaian masalah. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan presentasi kelompok 1 dan presentasi kelompok 2. Nah, kemudian kita evaluasi bersama-sama. Nah, yang pertama ialah isi cerita tersebut, yaitu tentang apa dalam cerita tersebut, yaitu cerita apa tadi? Cerita yang berjudul Burung Pipit dan Kelinci Kecil. Isinya yaitu tentang apa? Yaitu tentang wabah penyakit. Itu wabah penyakit yang di situ di dalam ceritanya bahwa si raja hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Karena saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Kemudian juga pesan dari ibu kelinci kecil, yaitu ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit. Itu isinya. Isi ceritanya di situ. Ya. Dibaca dulu bacaannya mulai dari awal sampai akhir, kemudian kita resapi, kita teliti. Nah, di situ ketemu ternyata ceritanya tentang wabah penyakit. Ada yang temanya pendidikan, ada. Kemudian misalnya cerita yang
temanya tentang kecelakaan. Setelah cerita berangkat dari rumah, tiba-tiba di tengah perjalanan sepedanya ya terperosok, nah kakinya terkilir, nah seperti itu. Itu cerita tentang itu yang berisi tentang kecelakaan. Kemudian ada lagi beberapa cerita tentang keluarga seperti itu. Kemudian siapakah tokoh ceritanya? Yang pertama siapa tokohnya? Kelinci kecil dan burung pipit. Bagaimana sifat si burung pipit? Baik dan suka memberi nasihat. Bagaimana sifat atau watak kelinci kecil? Ceroboh, ingin mencuri warga. Seperti itu. Kemudian di mana latar ceritanya berlangsung? Di kebun Pak Rusa. Di kebun Pak Rusa. Kemudian kapan cerita tersebut berlangsung? Siang hari. Yaitu terjadi pada waktu siang hari. Sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah bagus, sudah tepat tadi, sudah menjawab, yaitu siang hari. Kemudian masalah apa yang terjadi dalam ceritanya? Masalahnya tentang apa? Yaitu penyakit. tentang penyakit. Satu, tentang apa penyakit. Yang kedua tentang kelinci kecil yang hendak mencuri wortel. Yang ketiga yaitu apa? Melanggar larangan orang tua, keluar rumah tanpa pamit. Kemudian bagaimana masalah itu dapat diselesaikan? Masalah dalam cerita dapat diselesaikan apa? Kelinci dinasihati oleh burung pipit. Yaitu masalahnya yaitu kelinci dinasihati oleh burung pipit. Atau bisa kita berikan solusinya, yaitu masalahnya dapat diselesaikan dengan cara izin terlebih dahulu. Dan apa pesan dari cerita tersebut? Jangan suka mengambil keputusan dengan sendirinya. Jangan mengambil keputusan dengan sendirinya. Ada lagi? Jangan mengulangi perbuatan itu bagi dan buatlah pelajaran. Jangan mengulangi perbuatan itu lagi, kan jadikanlah pelajaran. Atau jadi anak harus patuh kepada orang tua. Izin terlebih dahulu sebelum kita mau pergi atau berkunjung ke tempat lain atau bertemu dengan teman yang lain. Itu. Oke. Selanjutnya Bapak Guru akan memberikan apresiasi terhadap kalian kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah semangat sekali untuk presentasi. Kelompok 1 tadi siapa? Jessica. Kelompok Jessica. Kelompok 2 tadi sudah berusaha untuk berlatih dalam presentasi. Semuanya sudah tampil bagus. Mudah-mudahan ya kegiatan selanjutnya kalau ada nanti kegiatan presentasi sudah semakin baik, sudah semakin bagus. Sanggup? Sanggup. Bergantian sanggup? Sanggup. Sanggup ya? Sanggup. Jangan loyo. Sanggup. Sanggup walaupun sudah siang, perutnya lapar, sudah keroncongan, tetap semangatnya pasti ada. Bergantian ya. Jangan sampai nggak bisa Pak. Nah, nggak bisa namanya harus belajar.
Orang misalnya naik sepeda awalnya bisa atau tidak? Tidak bisa atau awalnya? Belajar, nanti semakin tambah bisa, semakin tambah meningkat, seperti itu dalam kegiatan presentasi. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita dapat menyimpulkan, kita simpulkan bersama-sama tentang unsur-unsur cerita fiksi. Dari cerita yang kita teliti, yang kalian teliti tadi, sudah di situ memenuhi unsur-unsur intrisi dalam sebuah cerita fiksi. Temanya ada? Ada. Tema atau isi cerita atau ide pokok cerita. Yang kedua, ada nggak tokohnya? Ada. Penokohannya? Penokohannya ada. Terus ada latarnya juga sudah ada. Kemudian ada amanatnya juga sudah ada. Alurnya sudah ada. Yaitu alur maju. Kemudian coba kalian ya, kita bersama-sama melakukan penguatan. Kita bersama-sama dengan hitungan ketiga, kita melakukan mengingat kembali tentang unsur-unsur cerita fiksi. Siap? Nah, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Unsur intriksi cerita fiksi. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penuhan. 4. Latar atau setting. 5. Amanat. 6. Alur. Jadi sudah, supaya semangat lagi, jangan loyo ya, sebutkan dengan kompak ya. Dengan hitungan ketiga kita mulai untuk mengingat kembali tentang unsur-unsur intriksi dalam sebuah cerita fiksi. Yang semangat. 1, 2, 3. Unsur-unsur intriksi cerita fiksi. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penuhan. 4. Latar atau setting. 5. Amanat. 6. Alur. Ya, bagus sekali. Kalian sudah. Hadi ada berapa? 6. Epal ada berapa unsur? 6. Rido ada berapa? 6. 6. Okta ada berapa unsur? 6. Ada 6. Ada berapa, Atir? 6. Berapa? Misfi? Ada 6. Misfi, coba sebutkan unsur-unsur intriksi dalam cerita fiksi. 1. 1 apa? 2. 2 apa? 3. 3 apa? Bentar ya, bergantian ini. 4. 5. Amanat. 6. Oke, sekarang bergantian. Okta, sebutkan unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. 1. Amanat. 2. Aman. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Lalu lupa. 4 apa? 5. 5. Amanat. 6. Alur. Jessica, sebutkan unsur-unsur intriksi dalam sebuah cerita fiksi. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5. Amanat. 6. Alur. Ya, oke Rina, silakan sebutkan unsur-unsur cerita intriksi dalam cerita. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5.
5. Amanat. 6. Alur. Sekarang Hati sebutkan unsur-unsur intriksi dalam cerita fiksi. 1. Tema. 2. Penokohan. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5. Amanat. 6. Alur. Alur. Sekarang Fatir sebutkan unsur-unsur intriksi dalam cerita fiksi. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5. A. Amanat. 6. Alur. Bapak sebutkan unsur-unsur intriksi dalam cerita fiksi. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5. Amanat. 6. Alur. Oke. Sekarang Rido sebutkan unsur-unsur intriksi dalam sebuah cerita fiksi. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5. Alur. 5. Amanat. 6. Alur. Sekarang Reva sebutkan unsur-unsur intriksi dalam cerita fiksi. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5. Amanat. 6. Alur. Ya, bagus sekali kalian sudah sudah mengingat kembali unsur-unsur intriksi dalam cerita fiksi. Ada yang hafal, ada yang masih belum hafal. Nah ini makanya harus fokus belajarnya, jangan banyak main-main. Ya, jangan bermain-main. Kalau sering main-main nggak fokus sama pelajarannya, ketika ditanya Pak Gurunya lupa. Itu jadi bahan pelajaran. Baiklah, sebelum berdoa, mari kita juga yang tidak kalah pentingnya ini kita sikap kita, sopan santun kita, ya, terutama tutur kata kita, bicaranya yang Indonesia dikenal warganya sopan santun, ramah tampan, jangan sampai ikut-ikutan media sosial, kata konten yang tidak mendidik, tolong disaring, jangan digunakan. Ini jangan mencaci maki temannya, jangan menghina temannya, ya, kasihan, ya. Tuh kayak anaknya siapa tuh, kayak anaknya siapa tuh? Kok nggak sopan sekali lah? Karena kita itu belajar, belajar ini namanya peserta di belajar, mendapatkan pendidikan. Ini mendapatkan pendidikan, harus juga bicaranya berpendidik, harus sopan kan? Inilah kita menyanyikan lagu. Pondok Mereka.
wabarakatuh. Duduk kembali.